Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Anissa dari semester 7. Di sini saya, diminta untuk mencoba membantu menjelaskan tentang, latihan soal farmakokinetika klinik, yang ada di semester 5 untuk ujian tengah semester. Baik, sebelumnya mungkin nanti ada beberapa, soal yang jawabannya itu mungkin tidak sama dengan apa yang sudah kalian kerjakan pada saat kalian mengerjakan latihan soal. Akan tetapi biasanya itu disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya dalam proses perhitungan menggunakan kalkulator, seperti pada saat pembulatan. Itu biasanya akan menghasilkan angka yang berbeda. Tetapi, jika angka depannya itu sama, dan hasilnya itu bedanya itu tidak terlalu jauh, maka itu bisa dimaklumi, seperti itu. Kemudian ini ada 3 soal latihan farmakokinetika klinik yang akan, coba saya bahas satu persatu, dan setiap latihan soalnya itu terdapat 2 soal. Baik, untuk soal yang pertama, itu ada tentang untuk soal yang pertama, itu, ada 2 soal, yaitu yang pertama, obat diberikan secara IV bolus dengan dosis 100 miligram, di mana di soal diketahui itu ada waktu setelah pemberian obat dalam jam dan kadar obat dalam darah, yaitu dalam miligram per liter. Di mana di sini ada 2 jam, ada 6 jam, ada 8 jam, kemudian ada LEN 50, LEN 25, dan LEN 10. Kemudian pertanyaannya itu hitung nilai K, C0, CT dalam 12 jam, PD, AUC, dan clearance. Baik, untuk menjawab soal ini, yang pertama yang perlu dilakukan yaitu mencari dulu hasil dari LEN 50, LEN 25, dan LEN 10, yaitu dengan cara kalian buka kalkulator kalian, kemudian di bagian atas itu ada menu atau ada tombol LEN. Tinggal kalian klik, pencet, kemudian masukkan angkanya. Pencet LEN 50, maka nanti hasilnya itu akan muncul nilai yaitu 3,912. Kemudian LEN 25, 3,218. Kemudian LEN 10, 2,302. Nah, setelah kalian sudah menemukan hasil LEN-nya, kemudian kalian buat regresi linearnya. Untuk membuat regresi linear, untuk sumbu X-nya itu jam dan sumbu Y-nya itu hasil yang tadi sudah di-LEN-kan, gitu ya. Kemudian nanti setelah dibuat regresi linear, kalian akan mendapatkan nilai A, B, dan nilai R, di mana A ini sebagai intercept, B ini sebagai slope, dan R ini sebagai linearitas. Jadi nanti kalian masukkan dalam sebuah persamaan yaitu Y sama dengan A plus BX atau Y sama dengan BX plus A. Itu sama saja. Nanti hasilnya itu akan ketemu Y sama dengan 4,502 min 0,254X. Tuh. Kemudian untuk menjawab soal tersebut, yang pertama itu mencari K, di mana K ini adalah min slope atau min B. Jadi tadi B-nya kan itu udah ketemu min 0,254, maka hasil dari K ini sama dengan 0,254 dengan satuannya per jam. Tuh. Kemudian untuk yang CO atau kadar obat dalam waktunya itu masih 0. Tuh. Nah, CO ini rumusnya itu sama dengan rumusnya itu A sama dengan LEN CPO atau LEN CO, itu sama aja. Jadi A itu tadi nilai dari intercept, A-nya itu kan 4,502. Kalian masukkan di sini, lalu nanti LEN sama dengan LEN CPO. Jadi untuk mencari CPO itu sama dengan anti LEN dari A, anti LEN A. Nah, gimana caranya ngitung anti-LEN A di kalkulator? Yaitu caranya dengan cara kalian pencet dulu shift, habis shift LEN.
Shift, Learn, kemudian kalian masukkan 4,502. Maka nanti hasilnya adalah 90,197 miligram per liter. Jadi miligram per liter ini satuannya dari mana? Kalian lihat dari soalnya. Di mana soalnya itu, sebentar. Soalnya itu kan tadi kadar obat dalam darahnya itu dalam miligram per liter. Maka nanti satuan dari CO-nya itu adalah dalam miligram per liter. Tuh. Kemudian setelah CO, mencari CP, CPT. Nah, CPT ini rumusnya CPO dikali E min K kali T, di mana T-nya ini dalam waktu yang tadi sudah ditentukan, yaitu di soal, yaitu 12 jam. Berarti CP 12. CPO-nya masukkan hasil yang tadi sudah dicari, kemudian dikali E min K. K yang tadi udah dicari, 0,254 dikali 12, gitu. Nanti akan ketemu hasil yaitu 4,280 miligram per liter. Tuh. Kemudian nanti setelah nyari CPT, kalian nyari VD. Di mana VD ini yaitu sama dengan DO per CPO. DO itu apa? DO itu adalah dosis awal yang diberikan, yaitu 100 miligram. Nah, DO-nya ini nanti tulis 100 miligram, kemudian CPO-nya hasil tadi 90,197 miligram per liter, maka hasilnya adalah 1,109 liter. Itu untuk VD. Kemudian nyari AUC. AUC itu rumusnya CPO per K, di mana CPO-nya tadi 90,197 miligram per liter dibagi K. K-nya itu kan dalam per jam, 0,254 per jam. Maka hasilnya itu sama dengan 355,106 miligram kali jam per liter. Kemudian kita cari clearance. Clearance-nya itu rumusnya K kali VD, di mana K tadi sama dengan itu 0,254 per jam dikali VD-nya itu 1,109 liter. Maka akan didapatkan hasil clearance-nya itu sama dengan 0,281 liter per jam. Itu untuk soal A. Kemudian soal B. Soal B diketahui suatu obat diberikan secara IV dosis tunggal 1 mg per kilogram berat badan pada orang dengan berat badan 50 kg. Setelah darah dicuplik secara serial pada interval waktu tertentu dan dilakukan penetapan kadar obat, maka diperoleh data yaitu dalam waktu dan kadar obat dalam darah, di mana kadar obat dalam darahnya itu satuannya mikrogram per mililiter. Dan waktunya itu dalam jam. Di sini ada beberapa waktu, yaitu pada waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 6 jam, kemudian 9 jam, 12 jam, dan 15 jam. Dengan kadar obat dalam darah itu bervariasi. Kemudian di sini soalnya yang pertama, yang A itu gambar kurva kadar obat dalam darah terhadap waktu pada kertas semi logaritmik. Yang B, tuliskan persamaannya. Yang C, hitung semua nilai parameternya. Yang D, berapa jumlah obat dalam tubuh pada 10 jam setelah pemberian pertama. Kemudian yang E, berapa lama waktu yang diperlukan agar kadar obat dalam tubuhnya itu 5 mikrogram per mililiter. Baik, di sini kita bahas satu-satu ya. Untuk yang soal yang A. Untuk soal yang A, mungkin kalian sudah sering membuat kurva atau apa ya namanya tuh, kurva di kertas semi logaritmik. Jadi di sini saya tidak bahas untuk bagaimana cara membuat kurva di semi logaritmik, atau kalian juga mungkin bisa searching di YouTube gimana sih cara buat kurva di semi logaritmik, kertas semi logaritmik. Yang perlu kalian tahu bahwa kertas semi logaritmik itu ada dua macam, ada yang 3, ada yang 4 kotaknya itu. Jadi itu beda antara yang 4 sama yang 3. Nanti kalian bisa cari di YouTube gimana caranya membuat kurva
di kertas semi logaritmik. Kemudian yang B, kita bahas dulu yang B. Tuliskan persamaannya. Untuk membuat persamaan regresi linier dari soal ini, kita harus cari dulu lemnya. Jadi setiap setiap kita menghitung kita menghitung itu CP-nya itu harus dilenkan terlebih dahulu. Tadi kan ada di soal tertera waktu dan CP dalam mikrogram per mili. Kalian tulis semua dulu waktunya, kemudian CP-nya kalian tulis ulang atau kalian salin lagi. Kemudian kalian cari lem CP-nya. Tinggal kalian pencet aja di kalkulatornya len, kemudian kalian masukkan len 125, maka hasilnya 4,828. Kemudian len 110, maka hasilnya 4,700. Kemudian len 96, maka hasilnya 4,564 dan seterusnya. Tuh. Nanti kalau kalian sudah menemukan semua hasil lemnya, kalian buat lagi regresi linearnya. Regresi linearnya itu antara apa sama apa. Jadi regresi linearnya itu antara T waktu dalam jam dengan lem CP. Ingat ya, jadi waktu dalam jam dengan lem CP, bukan sama CP ini, tapi dengan lem CP. Itu. Jadi waktunya itu sebagai fungsi X dan si lem CP itu sebagai fungsi Y. Nanti akan didapatkan nilai A, B, dan nilai R, di mana A itu sebagai intercept, B itu slope, dan R itu sebagai linearitas. Nanti akan didapatkan nilai A-nya itu sama dengan 4,947, kemudian nilai B-nya itu sama dengan min 0,1258, kemudian dibuat persamaan. Persamaan regresi linearnya itu sama dengan Y sama dengan BX plus A, atau Y sama dengan A plus BX. Jadi yang sama X-nya itu adalah yang B, bukan yang A. Maka hasilnya itu Y sama dengan 4,947. Di sini karena tandanya positif, kemudian hasil B-nya itu negatif, maka akan berubah tanda, yaitu negatif. Negatif 0,1258X. Ingat-ingat ya teman-teman. Jadi di sini biasanya itu sering terdapat kesalahan karena rumusnya Y sama dengan A plus BX, biasanya di sini negatif, di sininya tetap positif. Itu salah. Jadi tandanya itu berubah. Dari positif dikali negatif, maka hasilnya akan negatif. Itu untuk persamaannya. Kemudian untuk pertanyaan yang C, itu kan disuruh untuk mencari nilai parameternya. Parameternya itu apa aja? Yaitu K, kemudian ada CP0, kemudian ada DO atau dosis awal, ada VD, kemudian ada AUC, ada tes setengah, dan ada clearance. Baik, kita jelaskan satu-satu. Untuk nilai K itu sama dengan min slope atau min B. Tadi kan B-nya sudah diketahui bahwa nilai B itu didapatkan dari regresi linier, yaitu min 0,1258. Nah, maka di sininya tetap ditulis min, di mana min dikali min, maka hasilnya itu positif. Jadi hasil nilai K yaitu 0,1258 per jam. Ini satuannya untuk K yaitu per jam. Kemudian untuk yang B, CPO. Kita tahu bahwa A sama dengan lem CPO, di mana nilai A ini didapatkan dari regresi linier, yaitu 4,947, sama dengan lem CPO. Maka untuk mendapatkan CPO, maka CPO sama dengan anti lem A, di mana nilai A-nya itu 4,947, maka CPO-nya itu didapatkan dari 140,752 mikrogram per mili. Nah, untuk kadar ini kalian lihat dari soal. Soalnya itu apakah dia satuannya miligram per liter atau mikrogram per mili. Di sini kalian harus hati-hati dan melihat satuan. Seperti itu. Kemudian
Ini angka ini dapat dari mana? Angka ini itu didapat dari perhitungan di kalkulator. Caranya gimana? Caranya yaitu dengan mencet shift, lalu len, shift, len, terus masukin angka 4,947 sama dengan, maka akan muncul hasil ini. Itu. Kemudian yang ketiga yaitu DO atau dosis awal. Dosis awal yang diberikan itu berapa sih kayak gitu. Nah, di soal itu keterangannya dosisnya itu 1 mg per kilogram berat badan. Lalu diketahui juga berat badan pasiennya itu 50 kg, maka dosis awalnya itu yang diberikannya itu 1 mg per kilogram dikali berat badan pasien, yaitu 50 kg. Maka hasilnya itu sama dengan 50 mg atau sama dengan 50.000 mikrogram. Kemudian untuk yang D, PD itu sama dengan DO per CPO, di mana DO-nya karena CPO-nya itu satuannya mikrogram per mili, maka DO yang digunakannya itu di satuan mikrogram. Nah, untuk satuan mikrogram, 50 mikrogram dibagi dengan 140,752 mikrogram per mili. Maka hasil PD-nya itu sama dengan 355,235 ml. Kenapa mililiter? Karena satuan CPO-nya itu dalam mikrogram per mililiter. Otomatis mikrogram dan mikrogram itu dicoret, maka hasilnya itu adalah mililiter. Oke. Selanjutnya itu AUC, di mana AUC itu rumusnya CPO per K. Maka hasil CPO-nya tadi kalian masukin, kemudian K-nya juga kalian masukin, maka akan didapatkan nilai 1118,855 mikrogram dikali jam per mililiter. Seperti itu. Kemudian untuk clearance-nya itu ada K kali VD, K-nya dimasukin, kemudian VD-nya tadi yang sudah dicari juga dimasukin, maka akan didapatkan hasil 44,689 ml per jam. Kemudian untuk yang G, tes setengah atau waktu paruh dari obat tersebut, yaitu dengan cara 0,693 dibagi K. K-nya ini itu tadi hasil yang min slop tadi. Jadi 0,693 dibagi 0,1258 maka didapatkan 5,508 jam. Di sini satuan perlu diperhatikan karena pada saat satuannya salah maka jawabannya dapat disalahkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu berapa kadar obat dalam pemberian 10 jam. Tuh, maka yang ditanyakan itu adalah CP10. CP10 atau CPT, maka rumusnya itu CPO dikali E min KT, di mana CPO ini tadi didapatkan 140,752, kemudian dikali E min 0,1258 dikali 10, maka akan mendapatkan hasil yaitu 40,005 mikrogram per mili. Nah, teman-teman di sini harap diperhatikan untuk perhitungan menggunakan kalkulatornya. Jangan sampai salah karena pada saat kalian menghitungnya salah, maka hasilnya juga pasti tidak tepat. Seperti itu. Kemudian soal yang E atau soal yang nomor 5 tadi itu soalnya berapa lama waktu yang diperlukan agar kadar obat di dalam tubuhnya itu 5 mikrogram per mili. Nah, jadi untuk pertanyaan yang E itu kebalikan dari yang pertanyaan yang D. Di mana kalau yang E atau kalau yang nomor 5 ini itu CPT-nya itu sudah diketahui yaitu 5 mikrogram per mili. Kemudian untuk mencari waktu, gimana caranya waktunya ini yang dicari. Pada saat kadarnya segini, pada waktu berapa sih kadar obat di dalam darahnya itu segini, gitu ya. Jadi nanti rumusnya itu dilenkan untuk menghilangkan si E ini. Karena si E ini sama dengan itu tuh sama saja dengan antilen. Maka rumusnya itu dilenkan, yaitu len CPT sama dengan len CPO min K kali T. Nah,
Len CPT, tadi CPT-nya itu 5 mikrogram, maka Len 5. Kemudian CPO-nya itu tadi kan 140,752, maka dilenkan menjadi 4,947. Nah, min K, K-nya itu kan tadi min 0,1258. K-nya kan tadi 0,1258, karena ada min, maka min 0,1528 dikali T yang dicari. Kemudian nanti dicari dulu, dan 5 itu hasilnya berapa. Sudah ketemu hasilnya itu 1,609, kemudian dikurangi sama hasil LAN CPO-nya 4,97, maka dihasilkan min 3,338, kemudian ininya masih tetap min 0,1258 T, maka T sama dengan min 3,338 dibagi dengan min 0,1258. Maka hasil T-nya itu yaitu pada waktu 26,534 jam. Itu untuk latihan soal tugas yang pertama. Kemudian latihan soal tugas yang kedua, itu juga ada 2 soal, ada 3 soal, Baik, kita bahas soal yang pertama terlebih dahulu ya. Untuk soal yang pertama, soalnya itu adalah suatu antibiotik diberikan secara tunggal, secara IV kepada seorang wanita, berat badannya itu 50 kilogram dengan dosis 20 miligram per kilogram berat badan. Sampel urin, jadi urinnya ini yang diambil, bukan sampel darah. Sampel urin ini diambil secara berkala, di mana waktunya dalam jam yaitu 0,25 jam, 0,50 jam, 1 jam, 2 jam, 4 jam, dan 6 jam. Nah, CP-nya ini itu 4,2, 3,5, 2,5, 1,25, 0,31, 0,08. Jadi di sini datanya itu ada 2, yaitu CP, yaitu data yang diambil dari darah, kadar kadar obat di dalam darah, dan data urin, yaitu yang diambil dari sampel urin. Ini hasilnya. Kemudian cari nilai K pada data CP dan KE atau ketetapan eliminasi pada data urin, karena kita tahu bahwa urin merupakan hasil dari ekskresi atau hasil eliminasi dari obat itu. Kemudian, nah, penyelesaiannya. Baik, penyelesaiannya itu kita mulai dari yang CP-nya dulu. Baik, untuk yang CP itu kan tadi jamnya sudah ada, kemudian CP-nya juga udah ada. Kita ingat-ingat lagi seperti tadi latihan soal di yang pertama, kalau kita mau nyari ketetapan atau nyari K, itu kan K itu sama dengan min slope atau min B. Maka harus dibuat persamaan regresi linearnya terlebih dahulu. Nah, gimana caranya untuk membuat regresi linearnya itu? Yaitu dengan cara si CP-nya ini itu dilenkan terlebih dahulu, yaitu di mana len CP dari CP ini. Hasilnya len 4,2 hasilnya 1,435, kemudian len 3,5 hasilnya 1,252, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini len CP-nya itu ada yang hasilnya itu negatif. Untuk len CP yang hasilnya negatif itu tidak diikutkan, seperti itu. Jadi, kalau CP-nya itu negatif, itu nggak dimasukkan. Jadi hanya menggunakan data 4 ini saja. Tetapi perlu diingat, ketika kalian tetap menggunakan yang ini, maka waktunya juga harus sampai 6. Tetapi ketika ininya tidak digunakan, maka waktunya itu sampai 2. Jadi 0,25, 0,5, 1, 2, ini untuk sumbu X-nya, kemudian untuk sumbu Y-nya itu 1,435, 1,25, 0,916, dan 0,223. Nah, setelah diregresi, maka nanti akan didapatkan nilai ABR.
di mana A itu intercept, B itu slope, dan R itu linearitas. Maka ketetapannya itu sama dengan K sama dengan min slope atau min B, di mana B itu adalah 0,690, maka K ini sama dengan 0,690 per jam. Itu. Kemudian untuk mencari nilai K eliminasi pada data urin. Nah, untuk data urin, itu kan tadi data urinnya itu sudah ada, tetapi masih dalam data urinnya itu dalam miligram ya, belum bentuknya itu CP atau belum bentuknya itu kadar. Kadarnya itu harus dalam miligram per jam, gitu. Jadi, eh, maka harus dicari terlebih dahulu. Tadi kan di soal itu hanya dalam miligram saja sampai sini. Kemudian kalian cari dulu untuk CP-nya itu. Jadi DU per waktu, DU per T, yaitu 160 dibagi dengan 0,25. Itu hasilnya, maka hasilnya itu 640. Kemudian 140 dibagi 0,50, maka hasilnya 560 dan seterusnya sampai 46. 46 dibagi dengan 6,0, maka hasilnya 23 gitu. Kemudian setelah kalian mencari DU per T-nya ini, kalian cari juga T eh, T tengahnya. T tengahnya itu didapat dari mana? Dapat dari ini. Jadi untuk T yang mid itu didapat dari T yang ini ditambah T sebelumnya dibagi dengan 2. Itu. Jadi 0,25 ditambah T sebelumnya itu kan berarti dalam waktu 0 ya. Jadi 0,25 ditambah 0 sama dengan 0,25. Kemudian dibagi 2, maka hasilnya itu 0,125. Kemudian 0,5 ditambahin 0,25. Maka hasilnya kan 0,75 dibagi 2, maka hasilnya 0,375 dan seterusnya. Nah, sudah dapat kalian temid dan miligram per jam, kemudian kalian regresiin kembali. Nah, tapi jangan lupa, ingat kalau mau diregresikan, maka si konsentrasinya itu harus dilenkan terlebih dahulu. Jadi nanti yang dipakai itu yang T-mid itu 0,125, 0,375, 0,75, 1,5, 3, dan 5. Kemudian tadi DU per T-nya ini hasilnya. Lalu kalian lenkan hasil DU per T-nya ini. Jadi nanti len 640 sama dengan ini, len 560 sama dengan 6,327 dan seterusnya. Kemudian kalian regresikan antara T-mid sebagai sumbu X dan len DU per T sebagai sumbu Y. Maka akan didapatkan hasil regresi linearnya ini. A, B, R, di mana A sama dengan 6,547, B-nya itu min 0,679, kemudian R-nya itu min 0,999. Kemudian dibuat suatu persamaan, di mana persamaannya itu sama dengan Y sama dengan BX plus A. Nah, nanti Y sama dengan BX plus A itu punya persamaan lagi. Jadi di mana len DU Y itu Y sama dengan len DU per T, BX itu sama dengan min K kali T, kemudian A itu sama dengan len K eliminasi dikali DO atau dosis awal itu. Nah, sebelum kita mencari K eliminasi atau ketetapan eliminasinya, maka kita cari dulu DO-nya. Di mana diketahui dari soal itu untuk dosis awalnya itu kan 20 mg per kilogram berat badan dikali sama berat badan pasien 50 kg, maka hasilnya itu sama dengan 1000 mg atau 1 gram gitu. Nah, untuk mencari K eliminasi itu kan tadi dari A sama
A itu kan sama dengan len K. Ketetapan eliminasi dikali DO. Nah, A-nya kan kita udah tahu hasilnya dari ini, regresi linier 6,547. Kemudian DO-nya tadi sudah tahu juga 1000 miligram, maka dapat dicari. Nah, sebentar. Nah, jadi eh, jadi untuk yang A sama dengan len K eliminasi dikali DO. Nah, kalau K eliminasi dan DO-nya pindah ke sini, maka si A ini jadi anti len A. Jadi, K eliminasi dikali DO sama dengan anti len A, di mana K eliminasi dikali 1000. 1000 ini dari mana? Dari DO. Sama dengan anti len A. A ini adalah 6,547. Maka K eliminasi dikali 1000 sama dengan hasil dari anti len 6,547 sama dengan 697,149. Maka Ke sama dengan 697,149 mg per jam dibagi dengan 1500 mg. Maka ketetapan eliminasinya itu sama dengan 0,697 per jam. Nah, kemudian kita bandingin antara K dan Ke. Nah, kita tahu tadi hasil hasil yang diperoleh yaitu nilai K-nya itu 0,690 per jam dan nilai Ke-nya itu 0,697 per jam. Maka hasil ini dapat dikatakan kurang lebih sama, yaitu 0,69, hanya beda angka di belakang komanya saja. Maka dapat kita simpulkan bahwa data darah yang diambil data yang diambil dari sampel darah secara IV juga dapat diterangkan menggunakan data urin karena nilai K-nya itu hampir sama. Seperti itu. Kemudian untuk soal yang B. Soal latihan yang B. Di sini, maaf. Nah, oke. Soal yang B, soalnya itu adalah pasien dengan berat badan 70 kg diberikan injeksi obat sebanyak 15 mg per kilogram berat badan, di mana pengukuran kadar obat terekskresi dalam urin. Jadi ini menggunakan data urin, bukan data darah. Data urinnya itu sama dengan ini. Nah, ini. Oke. Kemudian soalnya itu hitung nilai kecepatan eliminasi data urin. Jadi untuk mencari nilai Ke atau kecepatan eliminasi atau ketetapan eliminasinya. Oke. Jadi kita cari dulu T-mid-nya. T-mid-nya ini kan kalau untuk soal yang B ini, T-nya itu dalam rentang waktu. Jadi 0 sampai 1 jam, 1 sampai 2 jam, dan seterusnya. Maka, untuk T-mid-nya itu tinggal 0 ditambah 1 dibagi 2, 1 ditambah 2 dibagi 2, 2 ditambah 4 dibagi 2, 4 ditambah 8 dibagi 2, dan seterusnya. Seperti itu ya, untuk T-mid. Terus DU-nya itu tadi dari soal diketahui, ini DU-nya diketahui di soal, kemudian kita nyari dulu, seperti soal yang tadi yang A. Jadi dicari dulu DU per T-nya, yaitu miligram per jamnya. Didapat dari mana? Yaitu dari 320 itu dibagi dengan 1. Bagi dengan 1. Terus 218,2 dibagi dengan 1. Terus 247,9 dibagi dengan 2. Nah, itu tuh sebenarnya dari mana sih si T-nya ini? Jadi, si T-nya ini itu didapat dari ini. Jadi di sini kan ada T 0 sampai 1, maka itu digunakannya 1. Kemudian 1 sampai 2. Nah, 2 itu kan biasa dibagi 1. Jadi cari angka yang bisa dibagi
oleh keduanya, gitu. 2 sama 4 berarti 2, 4 sama 8 berarti 4. Kemudian 8 sama 12 berarti dibaginya itu 4. Kemudian 12 sama 18 berarti dibaginya 6. 18 sama 24 berarti baginya 6. Kayak gitu ya. Jadi untuk T ini itu dicarinya dari yang bisa dibagi antar keduanya. Maka dapat hasilnya seperti ini. Kemudian setelah dapat DU per T, maka dilenkan. Hasil lennya ini seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk mencari nilai kecepatan eliminasinya, maka harus dibuat regresi. Regresinya itu antara T-mid, kemudian tadi T-mid dengan len DU per T. Ya, tuh. Jadi nanti diregresiin terlebih dahulu T-mid dan len DU per T. Nah, nanti hasilnya itu dalam bentuk regresi linear yaitu nilai A, B, dan nilai R. Di mana yang kemudian nanti kita cari DO-nya terlebih dahulu, yaitu DO-nya 15 mg per kilogram dikali 70 kg. Maka hasilnya itu 1050 mg. Nah, kemudian Y-nya itu sama dengan BX plus A, di mana A tadi kan ln KE kali DO. Maka A sama dengan ln kecepatan eliminasi dikali DO. Maka kecepatan eliminasi kali DO itu sama dengan antilen A. Maka nilai KE-nya itu sama dengan hasil antilen A dibagi dengan DO. Jadi hasilnya sama dengan 0,346 per jam. Itu. Kemudian soal selanjutnya yaitu tentang ini. Buat regresi linear antara D kali DU versus T. Hitung nilai K. Ini kan DU kumulatifnya udah ada. Kemudian DU-nya di soal udah diketahui. Jadi, tadi kan diminta untuk T ini 0,25, 0,5, 1, 2, 4, dan 6. Itu diregresiin dengan ini. Maka, sebelum diregresikan, si ininya itu harus dilenkan terlebih dahulu. Dilenkan terlebih dahulu, kemudian diketahui hasilnya, kemudian kalian regresikan dengan nilai T, di mana T-nya itu sebagai sumbu X dan N-nya itu sebagai sumbu Y. Maka nanti hasilnya dapat ini, ABR-nya itu dapat ini nilainya, 6,9325, terus B-nya min 0,768, R-nya 0,9989. Nah, hasil ini itu didapat, yang kemudian dicari itu nilai K-nya. Nilai K-nya itu sama dengan min slope. Maka nilai K sama dengan min 0,768 atau K sama dengan 0,768 jam. Itu untuk tugas 2. Kemudian untuk tugas ketiga itu ada 2 soal. Kita bahas satu-satu. Untuk soal yang pertama, itu soalnya itu profil farmakokinetika fenilpropanolamin HCl diberikan per oral dalam bentuk larutan dengan dosis 25 mg kepada subjek laki-laki dewasa. Setelah diambil sampel darah secara periodik selama 24 jam dan dilakukan penetapan kadar obat, diperoleh data obat terhadap waktu sampling sebagai berikut. Ini waktu samplingnya, kemudian kadar obatnya, ini ada beberapa sampai 24 jam. Maka di sini pertanyaannya itu pertanyaannya belum ditulis. Oke. Jadi pertanyaan itu dicari parameter-parameter yang ada di parameter farmakokinetika dari fenilpropanolamin tersebut. Oke. Kita bahas pertama.
Jadi untuk seperti soal-soal yang sebelumnya, bahwa ketika ada waktu, kemudian ada kadar obat, maka kita cari dulu regresi linearnya, yaitu dengan cara pertama kita learn-kan dulu semua CP-nya. Oke. Setelah itu kalian pilih, karena ini itu sudah masuk ke apa? Sudah masuk ke profil farmakokinetika. Ya, jadi nanti itu ada dua, yaitu ada eliminasi dan ada fase absorpsi. Jadi ada ada K dan ada KA atau ketetapan absorpsi. Nah, gimana caranya kita tahu mana yang diambil KA dan KE? Itu ini lihatnya. Jadi untuk KE atau ketetapan eliminasi itu diambil 4 jam terakhir. Untuk yang KA-nya itu 4 jam yang awal. Nah, itu bisa berubah. Jadi, 4 jam itu bukan suatu ketentuan atau ketetapan. Tapi, kalian sebaiknya itu dibuat grafiknya terlebih dahulu. Jadi, grafik antara waktu dan kadar obat. Grafik antara waktu dan CP. Nah, nanti dari grafik itu ketahuan mana yang dia sudah masuk fase eliminasi, mana yang dia sudah masuk fase absorpsi, mana yang dia distribusi kayak gitu. Seperti itu. Jadi kalian bikin dulu kurvanya di semi logaritmik. Nanti akan ketahuan fase eliminasi yang diambil itu berapa. Berapa jam dari waktu pengamatan, apakah hanya 2 jam, atau hanya 3 jam, atau 4 jam, atau 5 jam. Seperti itu. Nah, kalau udah tahu, kalian ambil dulu data eliminasinya ini, kemudian ini kan kalian regresiin antara waktu yang ini, data eliminasi yang 8, 12, 18, sama 24 dengan yang sudah dilenkan. Nanti akan ketemu nilai ABR-nya, maka didapatkan nilai K itu sama dengan mean slope sama dengan 0,185 per jam. Kemudian nilai CPO tadi seperti tadi soal-soal sebelumnya bahwa antilen A itu sama dengan antilen 4,701. Hasilnya itu segini 110,057 nanogram per mili. Tuh. Kenapa nanogram? Karena di soalnya juga nanogram. Kadar obatnya dalam nanogram. Seperti itu. Kemudian itu CPO udah dapat. Kemudian gimana caranya kita tahu nilai KA-nya berapa? Nah, nilai KA itu didapat dari kita cari dulu kadar ekstrapolasi. Nah, kadar ekstrapolasi ini adalah kita menghitung. Jadi kan tadi udah didapat persamaan nih. CPT sama dengan CPO dikali E min K kali T. CPO-nya dari mana? CPO-nya dari yang hasil tadi. Jadi CPO-nya itu ini, kemudian K-nya ini, T-nya nanti disesuaikan dengan kadar ekstrapolasinya. Jadi kadar ekstrapolasi ini adalah fase absorpsinya. Fase absorpsinya dimulai dari mana? Kalian buat dulu grafiknya. Nanti kalau sudah dibuat grafik dengan seakurat mungkin, maka akan diketahui dia mulai pada jam berapa dia mulai fase absorpsi. Kalau di sini itu yang fase absorpsinya itu dimulai dari pada jam 0, kemudian 0,25, 0,5, dan 0,75. Maka bisa langsung dimasukkan. Jadi nilai CPO-nya tetap pakai yang 110,057 dari data eliminasi. Kemudian E-nya itu dikali K, K-nya itu tetap yang tadi hasil mean slope. Kemudian T-nya itu yang berubah. Jadi 0, 0,25, 0,5, kemudian 0,75.
maka dihasilkan nilainya ini, 110,057, 105, 100, dan 95. Kemudian, setelah kalian sudah melakukan kadar ekstrapolasi, kalian cari lagi kadar residualnya. Nah, kadar residual itu sama dengan dari kadar ekstrapolasi dikurangi kadar observasi atau kadar obat. Nah, kadar obatnya ini yang mana? Kadar obatnya ini itu didapat dari yang nilai ini. Kadar obat. Jadi nilai CP-nya. Tuh ya. Jadi kadar ekstrapolasi yang ini hasil ini dikurangi CP. Maka pada T0 kadar ekstrapolasinya itu 110, kemudian CP-nya itu 0. Maka hasilnya ini. Gitu. Dan seterusnya. Ini nanti kurang satuan ya. Jadi satuannya itu nanogram per mili. Semuanya itu harus dikasih satuan. Itu. Kemudian setelah itu kita tentuin dulu. Tadi waktunya udah ada, kemudian kadar obatnya, kadar ekstrapolasi, kadar residual. Lalu yang dipakai itu yang mana? Yang dipakai yaitu kadar residual. Nah, untuk mencari nilai Ka, maka harus dibuat persamaan regresi linearnya terlebih dahulu. Untuk persamaan regresi linier, itu si kadar residualnya ini harus dilenkan terlebih dahulu. Jadi len kadar residual itu hasilnya ini, kemudian nanti kalian regresiin antara waktu dengan len ini. Jadi waktu dan len ini. Seperti itu. Maka nanti akan didapatkan hasil ini ABR-nya, ABR. Intercept, B slope, dan R linearitas. Kemudian maka akan didapatkan nilai KA. KA-nya itu dari mana? Dari min B atau min slope. Maka didapatnya 3,859 per jam. Itu untuk yang ketetapan absorpsinya atau kecepatan absorpsinya. Kemudian untuk interceptnya yang mana? Interceptnya itu adalah hasil dari antilen A. Itu hasil dari antilen A, maka didapatkan nilai intercept yaitu 109,837. 109,837. Nah, itu. Kemudian untuk CT atau persamaan kadarnya itu sama dengan rumusnya itu intercept dikali E min KT min E dikurangi E min KA kali T. I-nya itu atau ini intercept, tadi hasil yang ini dimasukkan ke sini. Enggak, maaf salah. Untuk I-nya itu dari hasil yang ini, CPO ini. Dimasukkan, kemudian E min KK-nya itu dari yang K eliminasi. Kemudian T-nya kan nanti tergantung waktunya. Kemudian untuk yang ini K-nya itu menggunakan K absorpsi yang ini. Jadi nanti dimasukkan, kemudian dikali T. Itu. Kemudian itu persamaannya. Kemudian untuk Cmax atau kadar maksimal itu bisa dilihat dari soal di mana kadar maksimal itu adalah di mana kadar obat di dalam darah dalam waktu tertentu itu paling tinggi. Kita lihat di sini kadar maksimalnya yang paling tinggi itu berapa? Yaitu ada di jam ke-1 yaitu 85,11. Maka Cmax-nya itu bisa langsung ditentukan yaitu Cmax-nya 85,11 nanogram per mililiter. Itu untuk Cmax. Kemudian Tmax. Tmax-nya ini itu kita cari dulu T eliminasi dan T absorpsi. T setengah eliminasi dan T setengah absorpsi. Dari mana? Didapat dari rumus ini. 0,693 per K dan 0,69 per KA. Jadi kalau eliminasi pakainya yang K, kalau absorpsi pakainya yang KA.
maka nanti didapatkan hasil 3,745 jam dan 0,242 jam. Nah, maka untuk mencari Tmax-nya itu ini di sini. Tmax-nya itu len Ka min len K per Ka min K. Tuh, nanti didapatkan hasil 1,023 jam. Nah, jadi kan Tmax-nya 1,023 jam. Tadi kan Tmax itu kan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kadar obat maksimal di dalam darah. Tadi kan Cmax-nya itu di sini. 85,11, waktunya itu 1 jam. Tadi hasil Tmax-nya itu harusnya sama, 1 jam. Nah, ini kan kalau dibulatkan 1 jam, berarti benar. Gitu. Kemudian untuk AUC-nya itu rumusnya itu I per K dikurangi I per KA. Nah, I yang di sini itu punyanya intercept yang data eliminasi, ini yang intercept dan ketepatan atau ketetapan yang data absorpsi. Gitu ya. Jadi beda antar ini dan I ini. Gitu. Nanti dicari kemudian dikurangi maka hasilnya ini miligram dikali jam per liter. Kemudian untuk yang VD. VD itu rumusnya F kali DEF per K dikali AUC. Tadi F-nya itu ketersediaan hayati dari sediaan tersebut. Coba F sama DEF. Oh iya, di soalnya itu belum ada ya ternyata. Jadi ketersediaan hayat dari fenilpropanolamin itu sebesar 85% dalam darah atau bioavailability-nya itu 85%, maka F-nya itu sama dengan 85% atau 0,85. Kemudian DEF itu adalah oh ya. Jadi DEF itu dari yang soalnya itu kan dosisnya itu 25 mg. Maka si maka dosisnya itu ditulisnya 25.000 karena dijadikan ke mikrogram. Gitu. Terus K-nya itu tadi dari hasil K, kemudian AUC-nya itu dari hasil ini. Maka dibagi hasilnya itu akan mendapat hasil 206,412 ml. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu untuk clearance. Clearance itu dari F kali DF per AUC. Tadi F-nya kan 0,85 dikali 25.000 dibagi sama AUC. Maka hasilnya itu sebesar 38,186 ml per jam. Gitu. Kemudian untuk soal selanjutnya itu soal yang terakhir. Untuk soal yang terakhir itu soalnya ibuprofen 500 mg diberikan secara peroral dalam bentuk kapsul dan larutan kepada subjek penelitian. Bandingkan nilai parameter ibuprofen dari kapsul dan larutan dan berapa ketersediaan hayati relatif sediaan kapsul. Tuh. Itu soalnya. Kemudian
Gimana kita jawabnya? Jawabnya itu yaitu dengan cara seperti yang tadi, kita cari dulu yang eliminasi, fase eliminasinya itu, eee, yang mana gitu. Biasanya itu 4 angka di belakang. Jadi bukan 4 angka doang, 4 jam terakhir, yaitu 6 jam, 8 jam, 10 jam, dan 12 jam. Atau kalau kalian lebih akurat itu dibuat grafik. Jadi nanti kalian tahu mana yang termasuk fase absorpsi, mana yang fase distribusi, mana fase, namanya eliminasi, seperti itu. Jadi nanti kita cari dulu yang kapsul. Untuk yang kapsul terlebih dahulu 6 jam, 8 jam, 10 jam, dan 12 jam. Atau jam ke-12, jam ke-10, jam ke-8, dan jam ke-6. Nah, kapsulnya itu kan ini, kadarnya. Jangan lupa dilenkan terlebih dahulu, kemudian dibuat regresi antara, waktu dengan len, hasil lennya. Maka nanti dapatkan nilai ABR. K-nya itu dari min B atau min slope, didapat 0,393 per jam. Nah, setelah mencari itu, kemudian ini salah, bentar. Oh iya, benar-benar. Kemudian kita cari dulu nilai CPO-nya. CPO-nya itu dari antilen A, kan. Tadi antilen A, maka didapat hasil segini, 72,096 miligram per mili. Kemudian cari persamaannya dulu. Persamaannya CPT sama dengan CPE min K kali T. CP-nya dari CPO, kemudian E min K, K-nya itu tadi dari min slope, kemudian T-nya nanti disesuaikan dengan waktunya. Kemudian kita cari lagi kadar ekstrapolasinya. Kadar ekstrapolasi untuk yang fase absorpsinya. Di mana kadar ekstrapolasi itu biasanya 4 angka yang 4 jam paling awal, yaitu 0, 0,167, 0,33, dan 0,50. Itu. Kemudian nanti itu, dimasukkan T 0, 0,167, 0,337, 0,50. Maka didapatkan hasil ini. Ini nanti, satuannya itu dalam, enggak ada satuannya ya. Biasanya itu kalau enggak mikrogram per mili atau miligram per liter. Itu. Terus nanti setelah dapat kadar ekstrapolasi, kalian, eee, apa namanya, cari kadar residualnya, yaitu dari kadar ekstrapolasi dikurangi kadar observasi atau kadar, obat di dalam darah yang CP-nya itu. Nanti dapat hasil segini, kemudian nanti dilenkan kadar residualnya. Setelah dilenkan, kemudian nanti kalian regresiin antara T ini dengan len ini, kadar residual. Maka nanti dapatkan nilai ABR. Jadi nanti untuk KA-nya atau ketetapan absorpsinya itu dari min slope yang ABR yang ini. Nanti didapat 0,680 per jam, terus intercept-nya itu sama dengan antilen dari A, kemudian Cmax, Cmax-nya itu dilihat dari sini. Nih, Cmax. Cmax itu yang paling besar yang mana? Nah, paling besar kan yang ini, 16,9, yaitu ada di jam kedua. 16,9, berarti Cmax-nya langsung 16,9 mikrogram per mili. Gitu. Terus nanti untuk nyari Tmax-nya biasa kalian cari dulu, tadi kan Ka sama K-nya udah ketemu, maka nanti len Ka per K terus, Ka min K. Maka nanti hasilnya itu 1,910 jam atau kalau dibulatkan tadi 2 jam atau jam kedua. Itu ya. Terus selanjutnya yaitu nilai AUC. AUC-nya itu dari 1 per K min 1 per KA. Ini bukan 1 ding. Intercept. Intercept KA sama intercept K. Jadi intercept yang ini itu yang fase absorpsi, kemudian intercept yang ini itu fase eliminasi.
Dicari, kemudian akan didapatkan hasil segini. Nah, CPT-nya itu dari yang tadi yang CPO min K, T, min KAT, seperti itu. Kemudian, untuk yang larutan, larutan juga sama. Jadi nanti cari dulu yang eliminasi. Setelah cari yang eliminasi, kemudian eh, dilenkan, kemudian diregresikan, akan dapat nilai K, nilai CPO, kemudian persamaan dari CPT-nya, kemudian masuk ke mencari kadar ekstrapolasinya dulu. Habis cari kadar ekstrapolasi, tentuin mana yang masuk fase absorpsi, terus nanti cari kadar residual. Nah, kadar residualnya dari mana? Kadar residualnya itu dari kadar ekstrapolasi dikurangi kadar observasi atau kadar obat di dalam darah yang dari soal. Nanti setelah itu kan sudah didapatkan, maka kadar residualnya itu kemudian dilenkan untuk dicari regresinya, terus nanti didapatkan nilai KA min slope. Nah, KA min slope-nya itu dari nilai ini, yang min B. Didapat ini KA per jam, kemudian Cmax, Cmax-nya tadi yang dari larutan ya, berarti yang 29,7. Coba, nah ini dicari yang paling besar, 29,7, yaitu pada di jam 0,50. Coba kita lihat Tmax-nya. Kemudian cari Tmax-nya, Tmax. Nah, untuk yang Tmax itu dari len KA. Nih. Setelah itu, ini dapatnya 0,388 jam ya, mendekati 0,5. Terus nyari nilai AUC. AUC-nya seperti tadi, intercept KA dikurangi intercept K sama dengan berapa. Seperti itu. Itu untuk latihan soal yang ketiga. Kemudian ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Karena di sini kita sama-sama belajar ya, mungkin saya juga ada salah atau dalam penyampaiannya ada yang tidak sama dengan kalian, kalian bisa bertanya atau atau apa ya, kayak misalnya, "Mbak, ini kok kayak gini, kok nggak sama, yang benar yang mana?" Kayak gitu nggak apa-apa. Jadi nanti dari penjelasan dari video ini, kalian bisa coba pelajari ulang, apakah yang saya jelaskan itu udah benar atau masih ada beberapa yang salah. Itu karena, sejujurnya ini kan, materi kuliah di semester 5, mungkin ada beberapa yang saya lupa atau jawabannya masih salah, nanti bisa kita diskusiin atau kita cari hasilnya yang benar itu seperti apa. Gitu. Kemudian untuk latihan soal yang keempat, di situ kan ada yang model 2 kompartemen ya, model 2 kompartemen yang IV sama yang oral. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan yang IV, itu tidak ada fase absorpsi karena langsung masuk ke pembuluh darah. Jadi hanya ada fase distribusi dan fase eliminasi. Itu. Jadi nanti apa yang membedakan antara model 2 kompartemen yang IV dengan model kompartemen yang fase yang oral. Kalau yang oral itu ada fase yang namanya fase absorpsinya. Tapi kalau yang IV itu langsung nggak ada fase absorpsinya, makanya nanti kurvanya itu berbeda. Gitu. Terus
Untuk yang apalagi ya, nanti cara mencarinya itu sama aja kayak nyari tadi yang ekstrapolasi sama yang residual. Ya, mungkin cukup sekian. Nanti, apabila ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan ke, eee, apa, yang ke anak-anak IMM, bisa ditanyakan nanti biar pertanyaan itu bisa disampaikan, ke saya. Kalau misalkan saya bisa jawab, insya Allah akan saya jawab. Kalau misalkan, nanti kalau saya, belum bisa menjawabnya mungkin saya akan mencari terlebih dahulu referensi yang bisa menjawab soal itu. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat walaupun hanya sedikit dan mungkin tidak semuanya benar, kayak gitu. Makanya selain kalian mendengarkan video ini, kalian juga harus cross check lagi apakah yang saya jelaskan itu sudah benar atau belum, kayak gitu. Karena, saya juga mempunyai keterbatasannya itu, ini kan mata kuliah semester 5 mungkin ada beberapa yang materinya itu sudah agak lupa atau, eee, be apa ya, beda cara mengerjakannya, seperti itu. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga UTS-nya, lancar dan semoga kalian UTS-nya lancar dan mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Terima kasih untuk, semuanya. Saya tutup kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.